setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang ku sembah, Yesus Tuhan. Oh, dengan sayapmu ku kan terbang bersamamu, di dekatmu. Ku rasakan tenang saat bersamamu, saat di dekatmu, saat bersamamu. Bersamamu Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 21. Saya akan bacakan, saudara bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang mungkin sering kali kita dengar dan ada sesuatu yang sangat khas gitu ya, yang mungkin ketika kita baca ini, wah ini adalah kata-kata Paulus dalam firman Tuhan yang gampang kita ingat-ingat gitu ya. Karena ada kalimat yang terakhir yang sering kali dikutip oleh banyak hamba Tuhan yang berbunyi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bisa dikatakan sebagai moto gitu ya dalam kehidupan Rasul Paulus yang sungguh luar biasa gitu ya. Kalau kita bisa melihat latar belakang dari Rasul Paulus yang dulunya adalah orang yang ya mungkin bagi kita adalah sesuatu yang gak mungkin menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Kalau dulu benar-benar anti sama Kristus, tapi setelah itu ada satu kehidupan yang berubah, begitu luar biasa. Bahkan Kristus dianggap sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Nah, tentunya kalau kita mengikuti sejarah atau kehidupan Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa sampai ada satu pribadi itu bisa berubah total dari kehidupan yang jahat menjadi baik. Dan saya yakin kita pun juga menginginkan adanya satu perubahan dalam hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Seperti yang dialami Rasul Paulus. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Mungkin kalau kita pernah dengar, banyak orang dalam hidup ini punya moto ya. Masing-masing orang mungkin punya moto walaupun kadangkala diungkapkan,
juga kadang-kala mungkin dipakai sebagai status di dalam Android-nya gitu ya. Bahwa hidup ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Mungkin itu salah satunya. Ada yang mengatakan, oh hidup ini adalah uang gitu, mungkin ada yang seperti itu, atau yang lainnya. Saya pasti, saudara pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Setiap orang punya moto sendiri-sendiri, dan saya tidak mengerti apa yang sekarang menjadi moto saudara. Mungkin ada yang sangat gila kerja sehingga bisa mengatakan atau memberikan satu moto dalam hidupnya, hidup itu bekerja, dan macam-macam gitu. Nah, pagi hari ini coba kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis ayat ini sebenarnya bukan didasari ketika Rasul Paulus sedang merasakan penganiayaan atau ada di penjara gitu ya. Sebelum itu Rasul Paulus juga merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus. Setelah Rasul Paulus berjumpa dengan Kristus sendiri, perjumpaannya lah yang membuat dia menyadari akan kehidupannya, arti dari kehidupannya. Bukan karena adanya siksaan atau aniaya atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, tetapi perjumpaannya dengan Kristus itu yang awalnya mengubah pribadi Rasul Paulus ini menjadi lebih baik lagi. Saudara perlu catat di sini. Jadi Rasul Paulus bukan berubah karena ada tekanan, tetapi perubahannya mulai terjadi ketika dia berjumpa dengan Kristus. Itu yang pertama. Saudara, kalau kita mau merenungkan akan kehidupan kita dan saudara menemukan ada sesuatu yang tidak baik yang saudara miliki dalam pribadi saudara, dan saudara punya keinginan untuk merubah kehidupan saudara yang tidak baik, maka kita perlu meneladani apa yang dialami Rasul Paulus. Pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara harus berjumpa dengan Kristus itu sendiri. Mungkin selama ini saudara akan katakan begini, loh saya ini sudah Kristen, sudah lama, bahkan sejak lahir saya Kristen, saya anak Tuhan, saya mungkin juga termasuk orang-orang yang melayani Tuhan. Mungkin saudara bisa mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa perjumpaan dengan Kristus itu bukan didasarkan pada sesuatu yang saya katakan tadi. Misalnya saudara sudah Kristen sejak lahir, saudara sudah mengikut atau mempunyai label beragama Kristen. Berjumpa dengan Kristus bukan hanya sekedar seperti itu. Perjumpaan dengan Kristus secara pribadi itu sangat dalam artinya. Ada banyak orang merasa bahwa kalau dirinya sudah Kristen, sudah punya identitas seorang Kristen, maka mereka menganggap bahwa dia sudah pernah berjumpa dengan Kristus. Memang ada beberapa orang yang tidak pernah berjumpa secara fisik, tetapi pernah mengalami pengalaman bersama dengan Kristus, berkomunikasi dengan Kristus, berjumpa dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya maksud seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Perubahan Rasul Paulus yang drastis, yang begitu luar biasa ini diawali dari perjumpaannya dengan Kristus. Saudara ingat-ingat ketika dia hendak pergi
ke Damsyik dengan maksud untuk menjalankan tujuannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang begitu jahat, yang begitu kejam. Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, dia tidak bisa lagi melakukan apa yang menjadi tujuannya. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia masih berusaha menanyakan, siapa engkau? Dan akhirnya dia mulai memahami siapa Kristus itu. Saudara, mungkin kita belum pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga saudara tetap bingung, kenapa saya nggak bisa berubah, kenapa saya tetap seperti ini, kenapa saya tetap menjadi orang-orang yang ya mungkin hidup di dalam dosa. Karena saudara belum berjumpa dengan Kristus. Atau saudara tidak mau berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab, saudara boleh teliti dalam Alkitab. Siapapun pribadi yang berjumpa dengan Kristus dan menerima perjumpaan itu, mendengar apa yang dikatakan Tuhan, meresponi apa yang diinstruksikan Tuhan, maka ada satu pribadi yang diubahkan. Pribadi-pribadi itu luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Salah satu contoh misalnya Petrus pernah berjumpa dengan Yesus ketika dia mengalami persoalan tidak bisa nangkap ikan, tidak mendapatkan ikan, padahal dia sangat mampu untuk mendapatkan ikan atau menangkap ikan, karena itu keahliannya. Tapi ada satu momen dia tidak dapat sama sekali. Singkat cerita, ketika dia berjumpa dengan Kristus, apa yang terjadi? Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah dia dapatkan. Selama pengalaman dia menjadi penangkap atau penjala ikan, tidak pernah mendapatkan sebanyak itu. Ada satu perubahan yang luar biasa. Sama yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada satu perubahan yang luar biasa dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kita pengen menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih berarti lagi, maka jalan satu-satunya yang pertama, saudara harus berjumpa dengan Kristus. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Gimana caranya? Saudara lebih banyak berdoa, bersaat teduh dengan Tuhan. Itu yang akan mengubahkan saudara. Apa yang Tuhan akan katakan kepada saudara, lakukan. Seperti Rasul Paulus juga, ketika berjumpa dengan Kristus, apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia lakukan. Akhirnya dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dan bagi hari ini, siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa ketika saudara berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Dan orang-orang yang melihat saudara itu akan terkejut. Luar biasa orang ini. Dulu saya kenal orang ini tidak seperti ini loh. Sekarang kok berubah ya? Nah, itu kesempatan saudara. Saudara bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan pengalaman saudara berjumpa dengan Tuhan dan mengubahkan hidup saudara. Itu yang pertama, saudara. Supaya saudara memahami akan perubahan Rasul Paulus yang luar biasa ini. Bukan karena kebetulan, tetapi karena
ada Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan sendiri yang membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa. Yang kedua, saudara, ini bicara waktu. Ketika Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-21 tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini bicara waktu. Kenapa? Rasul Paulus menunjukkan bahwa ada waktu di mana Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini. Masih bisa melakukan segala aktivitas kita. Tapi nanti ada waktunya kita ini tidak akan ada seterusnya di dunia ini. Atau meninggal, mati. Pernahkah kita merenungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini dalam firman-Nya? Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Boleh dikata begini, saudara. Waktu itu adalah nyawa, gitu kan. Kenapa saya katakan itu? Saudara boleh renungkan. Mungkin agak sulit ya. Waktu adalah nyawa. Padahal sebenarnya bukan. Tetapi kenapa saya memilih kalimat ini? Waktu adalah nyawa. Saudara, coba kita renungkan. Waktu ini ada. Besok mungkin waktunya juga ada. Besok lusanya waktunya mungkin juga masih ada. Nah, pertanyaannya, apakah nyawa kita besok ada? Belum tentu. Saudara, kalau kita menyadari itu, waktu ini tetap akan ada. Tapi kita belum tentu ada. Kita nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Waktunya masih mengizinkan ada di dunia ini atau enggak. Kalau sudah waktunya pulang, ya sudah dipanggil pulang. Nah, ketika kita merenungkan bahwa waktu itu selalu ada dan waktu itu diberikan kepada kita, maka pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu itu dengan bijaksana. Ketika engkau menyadari bahwa engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah ahli waris kerajaan surga, maka gunakan waktu itu dengan bijaksana. Hidup untuk menjadi pribadi yang lebih berarti. Kalau saudara berada di dalam satu keluarga, maka jadilah pribadi yang mempunyai waktu yang banyak untuk melayani keluargamu. Ada banyak yang saudara bisa perbuat bagi keluargamu. Atau ketika saudara ada di gereja, saudara bisa melayani pribadi-pribadi yang lainnya. Mungkin saudara bisa katakan begini, saya bukan pelayan Tuhan, saya jemaat biasa. Ada banyak juga yang bisa saudara kerjakan. Saudara bisa mendoakan jemaat-jemaat yang lainnya. Saudara, ada banyak loh jemaat-jemaat yang saat ini khawatir, cemas, ketakutan. Masih ada. Tetapi dengan kehadiran saudara, saudara boleh menguatkannya. Saudara boleh mendoakannya. Saudara boleh terus mendukung untuk mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kalau nanti waktunya saudara harus pulang, ya sudah. Saudara akan beruntung. Kenapa? Karena janji firman Tuhan itu akan terjadi, digenapi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini inilah renungan yang boleh kita renungkan supaya kita lebih memahami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita boleh berubah menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita berjumpa dengan Kristus dan kita lebih bijaksana menggunakan waktu
yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kita untuk kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau, maka Engkau adalah Allah yang selalu menuntun kami, menunjukkan kepada kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kami percaya ketika kami menjadi hebat, itu karena Engkau yang ada di balik semuanya. Ketika kami menjadi orang-orang yang luar biasa, itu pun karena Engkau yang menjadi pemimpin kami. Engkau adalah pribadi yang luar biasa, yang selalu menyertai kami, yang selalu membawa kepada kami, kepada kemuliaan, menuju kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, yang pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, dimanapun mereka Engkau tempatkan, dan hidup mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.